Oke, baik. Saya share screen. Oke, apakah bisa terlihat ya? Sudah terlihat? Sudah, Bu. Baik. Eh, kita masuk ke pertemuan kedua di perkuliahan metodologi penelitian pendidikan, gitu ya. Eh, sebelum apa namanya kita masuk ke materi, saya mau tahu dulu pandangan kalian tentang penelitian. Apa sih penelitian itu? Pasti sudah sering eh, sekali ya mendengar istilah penelitian, gitu. Kalau yang kalian pahami ya, ya silakan dengan bahasa kalian sendiri. Apa sih penelitian itu? Menurut saya penelitian itu berupa berupa apa sih analisis kasus yang terjadi di lapangan Oke. dengan menggunakan pemecahan masalah dan pemikiran kritis yang lebih mendalam. Eh, eh, bagaimana ini eh, bagaimana ini bisa terjadi, bagaimana ini bisa terjadi di lapangan, mengapa terjadi kasus seperti ini, supaya bisa dicari solusi, supaya bisa dicari solusi ke depannya, eh, sebagai sebagai saran sebagai saran eh, dalam dalam apa sih, eh, Oh ya, pokoknya sebagai pemecahan masalah saran itu lah, gitu ya. ya. Oke, baik. Itu ya tadi, terima kasih Bintang. Untuk Bintang, penelitian itu apa dasarnya ada kasus gitu ya. Ada kasus di lapangan, kemudian dilakukan pemikiran gitu ya yang mendalam supaya eh, ada solusi gitu ya. Dan solusi itu nanti bisa jadi saran gitu ya untuk Ya, pemecahan masalah atau kasus tersebut gitu ya. Oke, yang lain Oke, mau silakan. jawab, Bu. Ya, Zidan silakan. Baik, jadi menurut pemahaman saya yang dimaksud dengan penelitian adalah pemecahan masalah dengan prosedur teknik dan prosedur yang berurutan dan kemudian di dalam penelitian itu ada hipotesis atau asumsi kira-kira hasil penelitiannya apa jawaban dari masalah tersebut. Nah, kemudian hipotesis itu akan diuji apakah benar atau tidak. Seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Zidan ya. Tadi kalau Bintang itu eh, apa concernnya di masalah ya yang harus dipecahkan gitu dengan pemikiran yang mendalam tadi, pemikiran kritis dan seterusnya. Nah, kalau Zidan ini eh, apa sama ya, sama-sama ada masalah yang harus dipecahkan, namun pemecahannya itu melalui serangkaian prosedur gitu ya, prosedur yang sistematis gitu ya, yang ada serangkaian prosedur yang harus dipenuhi dalam pemecahan masalah itu, dan juga tadi ada keyword hipotesis gitu ya. Jadi sebelum apa namanya dilakukan serangkaian prosedur tadi ya, ada hipotesis dulu yang diajukan. Nah, mungkin tadi prosedur yang dilakukan untuk menguji ya, apakah hipotesis yang diajukan di awal tadi itu eh, terbukti begitu ya. Kira-kira itu ya. Terima kasih Zidan. Oke, ada lagi pendapat yang lain tentang penelitian? Mungkin satu, ini udah ada dua laki-laki ya. Nah, yang perempuan sekarang mungkin satu orang. Silakan. Nggak apa namanya, pakai bahasa sendiri aja. Kemudian ya pandangan pribadi ya, nggak tentang penelitian. Ini kan istilah yang sudah sering didengar ya. Apa kira-kira? Saya mencoba Ibu. Ya, Anissa, silakan. Kalau menurut saya sendiri penelitian itu kayak proses sistematis gitu yang dilakukan untuk menemukan jawaban dari dari sebuah solusi terhadap suatu pertanyaan atau permasalahan dengan menggunakan metode ilmiah Ibu. Kurang lebih kayak Hmm. gitu. Baik, terima kasih Anissa Fitri ya. Tadi melengkapi jawaban-jawaban yang sebelumnya. Nah, ini apa penekanannya ada di eh, metode ilmiah gitu ya yang diterapkan untuk memecahkan masalah atau mencari jawaban atas pertanyaan ya yang ada seperti itu.
Oke, terima kasih Bintang, Zidan, dan juga Anissa Fitri ya atas pandangannya. Oke, sekarang kita masuk ke bahasan ya penelitian. Nah, ini ada beberapa pandangan yang keliru dulu ya sebelum kita membahas apa itu pandangan yang benar tentang penelitian. Nah, ini ada beberapa pandangan yang mungkin sedikit keliru gitu ya yang harus diluruskan. Nah, penelitian itu bukan hanya mengumpulkan informasi atau data gitu ya. Jadi memang dalam penelitian itu ada proses pengumpulan informasi, tapi bukan hanya itu yang dilakukan di penelitian. Jadi kalau hanya mengumpulkan informasi itu belum bisa disebut sebagai penelitian. Seperti itu ya. Kemudian penelitian bukan hanya memindahkan fakta dari satu tempat ke tempat yang lain. Gitu ya. Jadi artinya kita tahu ada orang sudah melakukan penelitian di subjek penelitian tertentu, di tempat penelitian tertentu, begitu misalnya ada jawaban atas suatu masalah di tempat A, misalnya begitu ya. Nah, kemudian akhirnya fakta tersebut atau apa kesimpulan tersebut kita pindahkan gitu ya. Oh, berarti kalau di A seperti itu berarti di B juga demikian. Nah, tidak demikian ya. Jadi eh, mungkin akan berbeda hasilnya gitu tergantung subjek penelitiannya, tergantung tempat penelitiannya dan seterusnya. Nah, kemudian penelitian juga bukan hanya membongkar-bongkar mencari informasi gitu ya. Ini mungkin mirip-mirip sama yang nomor satu gitu. Jadi bukan sekedar cari-cari informasi gitu ya untuk memecahkan masalah tadi. Nah, eh, penelitian juga bukan merupakan satu kata besar untuk menarik perhatian. Maksudnya ya bukan gimmick aja gitu ya penelitian itu ya. Nah, jadi sebenarnya apa itu penelitian? Nah, kalau dalam bahasa Inggris itu research ya. Kalau di Perancis saya kurang paham ini bacanya gimana ya, research gitu ya atau seperti apa. Nah, tapi intinya ya dari asal kata ini ya, re itu kembali kan istilah-istilah bahasa Inggris banyak yang berawalan re ya. Nah, ini salah satunya research. Nah, search itu artinya mencari ya. Makanya kalau dari etimologi ya research itu seperti itu gitu. Nah, jadi penelitian itu secara apa namanya eh, istilah itu apa ya? Itu studi yang dilakukan seseorang ya melalui seseorang atau beberapa orang ya. Jadi peneliti ini bisa individu atau bisa juga tim gitu ya, melalui penyelidikan yang hati-hati dan sempurna terhadap suatu masalah sehingga diperoleh pemecahan yang tepat terhadap masalah tersebut. Ini menurut Hillway gitu ya. Nah, ini tadi mirip-mirip yang tadi disampaikan oleh Bintang ya. Jadi eh, apa ada penyelidikan gitu ya supaya masalah itu terpecahkan. Nah, kemudian pendapat lainnya penelitian adalah suatu proses untuk mencapai ya prosesnya ini sistematis didukung oleh data gitu ya untuk memperoleh jawaban terhadap suatu pertanyaan, penyelesaian terhadap permasalahan atau pemahaman yang dalam terhadap suatu fenomena. Nah, ini tadi apa mirip seperti yang diungkapkan oleh Zidan dan Anissa gitu ya. Jadi ada proses, ada prosedur tertentu yang sistematis, yang ilmiah gitu ya dalam apa namanya menjawab suatu pertanyaan atau menyelesaikan suatu permasalahan. Itu ya. Nah, eh, dari eh, hakikat itu ya dari eh, pengertian itu tentang penelitian maka ada karakteristik dari proses penelitian ya. Yang pertama, penelitian itu dimulai dengan suatu pertanyaan atau permasalahan. Ya, jadi kita nggak akan bisa meneliti kalau nggak ada pertanyaan penelitian. Kita nggak akan bisa meneliti kalau nggak ada permasalahan gitu. Jadi yang apa namanya harus ada gitu ya untuk kita bisa melakukan penelitian adalah permasalahan. Ya, kemudian nanti diuraikan dalam pertanyaan penelitian atau rumusan masalah gitu ya. Nah, jadi sebenarnya kalau misalnya kalian ditanya mau meneliti apa, mau melakukan penelitian tentang apa, itu yang pertama kali terpikir harusnya bukan judul, ya, tapi masalah. Seperti itu ya. Kalau judul itu bisa belakangan. Nah, ya mungkin kalau misalnya secara administratif ya kalian mau mengajukan dosen pembimbing itu ke program studi kan harus apa mengajukan judul gitu ya. Nah, itu sebenarnya diperoleh dari ya masalah yang kalian temui gitu ya. Nah, kemudian dibuat apa apa outline-nya seperti itu ya, kemudian diajukan judul gitu. Nah, nanti apa namanya ketika kalian sudah mulai proses bimbingan dengan pembimbing, judul itu mungkin akan berubah gitu ya.
Jadi judul itu mungkin akan berubah gitu. Jadi sebenarnya kalian ketika maju gitu ya ke program studi, ke dosen pembimbing, yang harus kalian bawa itu adalah masalahnya apa. Itu jelas apa yang mau diselesaikan. Masalah maksudnya kalau terkait dengan apa redaksi judul dan seterusnya itu masih bisa diskusikan gitu ya, masih fleksibel seperti itu. Nah, kemudian penelitian memerlukan pernyataan yang jelas tentang tujuan, ya. Jadi kalian punya masalah, nah kemudian kalian juga harus punya tujuan, gitu. Jadi jangan sampai ada masalah, banyak masalah, tapi nggak jelas penelitian kalian tuh tujuannya apa, gitu ya. Jadi harus jelas tujuan penelitiannya apa. Nah, ini nanti akan berpengaruh gitu terhadap jenis penelitian yang akan kalian lakukan. Bisa jadi nih setiap orang punya masalah yang sama. Nah, tapi tujuannya beda-beda. Kayak kemarin kalian kan sekarang lagi mengambil mata kuliah seminar matematika juga kan ya. Nah, seminar matematika itu kan per kelompok ya. Mungkin kalian satu kelompok misalnya 5 orang itu punya masalah yang eh, sama begitu ya. Punya masalah yang sama, tapi nanti ketika eh, misalnya ada A, B, C, D, E gitu ya dalam satu kelompok membawa masalah utama yang sama, isu utama yang sama. Nah, tapi ketika dielaborasi lagi, dicari teori-teori yang berkaitan, kemudian apa di ya dielaborasi lagi gitu ya, ternyata masing-masing orang itu punya tujuan yang berbeda-beda, gitu ya. Mungkin yang A dia ingin mengetahui misalnya ya eh, eh, misalnya efektivitas dari suatu entah itu metode pembelajaran, entah itu apa namanya media atau apa gitu ya terhadap suatu kemampuan berpikir matematis misalnya seperti itu. Nah, kalau yang B misalnya tujuan penelitiannya beda lagi. Ini masalahnya misalnya sama-sama tentang rendahnya kemampuan berpikir matematis ya, entah itu berpikir kemampuan pemahaman konsep, entah itu kemampuan pemecahan masalah, entah itu kemampuan apa namanya komunikasi matematis dan seterusnya gitu ya. Misalnya ada satu satu fokus masalah utama ya yang dibawa oleh satu kelompok gitu. Tapi ternyata tujuannya beda-beda. Yang satu ingin apa mengetahui gitu ya apakah ada metode tertentu yang apa namanya berpengaruh gitu ya untuk meningkatkan kemampuan tersebut gitu ya. Atau yang satu lagi pengen mengembangkan sebuah perangkat pembelajaran atau media pembelajaran gitu ya untuk apa yang berkaitan dengan kemampuan tersebut gitu ya. Nah, yang satu lagi ingin membuat ingin mengetahui gitu ya alur pembelajaran atau desain pembelajaran gitu ya. Alur belajar siswa itu ketika belajar materi tertentu untuk agar kemampuan matematis tertentu tadi itu meningkat itu bagaimana sih alur belajarnya? Seperti itu ya atau mau apa namanya menerapkan suatu metode gitu ya untuk meningkatkan kemampuan tadi. Nah, itu tujuannya beda-beda walaupun masalahnya sama. Tuh, nah, jadi harus jelas tujuannya itu apa. Nah, nah kalau ada tujuan nanti akan kebayang metode yang dipakai itu apa. Nah, berikutnya penelitian ini harus mengikuti rancangan prosedur yang spesifik ya. Jadi harus ada prosedurnya. Itu yang nggak bisa sekedar oke kita punya masalah, kita punya tujuan, nah pokoknya nanti tujuan itu supaya tercapai gimana enggak, tapi masing-masing metode penelitian itu punya rancangan prosedur yang spesifik. Kalau penelitian eksperimen gimana prosedurnya? Kalau penelitian pengembangan gimana prosedurnya? Penelitian desain atau desain research bagaimana prosedurnya? Kalau action research, penelitian tindakan kelas bagaimana prosedurnya itu punya masing-masing punya prosedur yang spesifik gitu. Nah, berikutnya penelitian biasanya membagi permasalahan utama menjadi sub-sub masalah yang lebih dapat dikelola. Nah, tadi saya bilang ya, misalnya satu kelompok itu punya masalah utama. Nah, pasti ketika dielaborasi ada sub-sub masalah yang bisa diidentifikasi begitu. Nah, itu yang nanti akan jadi fokus penelitian, yang akan dirumuskan dalam permasalahan penelitian seperti itu. Nah, penelitian diarahkan oleh permasalahan, pertanyaan, atau hipotesis penelitian yang spesifik gitu ya. Nah, jadi eh, alurnya itu dari mulai apa mengelaborasi masalah, kemudian menyusun pertanyaan penelitian gitu, mengajukan hipotesis. Nah, itu yang kita pegang selama penelitian gitu. Makanya ketika kalian seminar proposal begitu ya, itu kan
eh, apa namanya, udah kebayang tuh nanti kalian akan melakukan apa gitu, karena ya permasalahannya jelas, pertanyaan penelitiannya jelas, dan hipotesis yang diajukan itu jelas spesifik gitu. Nah, nanti penguji akan tahu kira-kira ini mungkin nggak dilakukan gitu itu. Nah, kemudian penelitian menerima asumsi kritis tertentu gitu. Jadi ada asumsi-asumsi misalnya yang eh, harus diterima gitu oleh eh, penelitian, gitu. Nah, kemudian penelitian memerlukan pengumpulan dan interpretasi data dalam upaya untuk mengatasi permasalahan yang mengawal penelitian. Nah, jadi harus ada pengumpulan data. Kemudian ketika data itu dikumpulkan, kemudian data itu dianalisis, diinterpretasi gitu ya. Jadi pengumpulan data itu merupakan walaupun tadi ya di awal penelitian itu bukan hanya pengumpulan data gitu, tapi dalam penelitian harus ada pengumpulan data, baik itu data primer maupun data sekunder gitu ya. Nah, dan data itu kemudian nanti diinterpretasi, dianalisis gitu ya, untuk mengatasi permasalahan. Ya, kita udah tahu masalahnya apa, nah tapi data di lapangan itu bagaimana gitu. Itu harus eh, dilakukan pengumpulan data itu. Nah, berikutnya penelitian adalah secara alamiahnya berputar secara siklus, gitu ya. Nah, jadi ada siklus seperti ini dalam penelitian ya. Jadi penelitian itu sebenarnya nggak akan pernah berhenti. Dimulai dari ada permasalahan, ya. Ini berupa pertanyaan yang belum terjawab di pikiran peneliti gitu ya. Nah, kemudian ketika ada pertanyaan yang berikutnya, penelitian melihat tujuan dalam suatu pernyataan masalahan. Jadi masalahnya apa, kemudian dirumuskan tujuan penelitiannya itu apa, dilakukan penelitian ini untuk apa. Nah, berikutnya eh, penelitian membagi permasalahan jadi sub-sub permasalahan yang lebih dapat dikelola gitu ya. Nah, setiap supermasalahan mencari petunjuk melalui pertanyaan penelitian yang spesifik atau hipotesis yang sesuai. Makanya kan ada beberapa rumusan permasalahan biasanya gitu dalam satu penelitian. Nah, dari rumusan itu kemudian diajukan solusi sementara, hipotesis gitu ya. Melalui hipotesis yang sesuai. Nah, kemudian hipotesis tersebut mengarahkan peneliti dalam mengumpulkan data gitu. Nah, sebetulnya ini hipotesis ini adalah suatu hal yang penting ya. Sebenarnya apa sih itu hipotesis ya? Hipotesis itu kalau dari katanya ya, hipotesis itu teori ya. Tesis itu kayak teori, sebenarnya tesis itu ya eh, hasil dari penelitian ya yang berupa teori atau apa namanya ya teori ya secara mudahnya itu. Makanya kalau di luar negeri itu skripsi itu adalah mini tesis gitu ya. Disertasi itu adalah doktoral tesis gitu. Jadi sebenarnya istilah utamanya adalah tesis ya. Nah, kalau kita kan ada skripsi, ada tesis, ada disertasi gitu ya. Kalau di luar negeri itu ada mini tesis, ada doktoral tesis gitu. Jadi semuanya itu sebenarnya berkaitan dengan tesis atau teori yang dihasilkan dari suatu penelitian. Nah, hipotesis ini apa? Hipo kalau kalau kita lihat ya arti kata hipo itu artinya setengah. Nah, jadi hipotesis itu adalah setengah dari teori gitu, gampangnya. Ya, jadi makanya ketika kita mengajukan hipotesis, nah itu sebenarnya udah ada setengah dari teori yang atau penelitian yang kita lakukan udah setengahnya. Nah, setengahnya lagi diuji gitu ya. Diuji dengan tadi pengumpulan data, analisis data dan seterusnya sampai menghasilkan tesis nanti di akhir gitu. Kesimpulan penelitiannya gitu. Nah, proses pengajuan hipotesis ini itu kan kita belum belum ke lapangan ya, belum ke lapangan. Nah, itu dilakukan dengan serangkaian studi literatur, studi dokumen begitu ya. Kita baca artikel apa namanya teori-teori yang berkaitan dengan penelitian kita. Kita baca hasil-hasil penelitian orang lain yang berkaitan dengan penelitian kita. Nah, dari situ baru kita ajukan hipotesis gitu. Jadi hipotesis itu bukan serta-merta karena kita pengen seperti ini gitu apa eh, nggak berdasar, tidak seperti itu ya. Hipotesis itu harus ada dasarnya, literatur dasarnya gitu ya. Jadi ya berupa teori, berupa apa namanya hasil penelitian terdahulu itu semua yang akan menuntun kita untuk mengajukan suatu hipotesis gitu. Nah, ketika hipotesis sudah diajukan, kemudian dilakukan pengumpulan data ya. Nah, yang diarahkan oleh hipotesis. Dari hipotesis yang kita ajukan, itu kira-kira data yang harus dicari itu apa sih?
gitu ya. Misalnya kalau kita mengajukan hipotesis, misalnya apa namanya tadi, eh, metode pembelajaran A lebih baik dibandingkan metode pembelajaran B dalam meningkatkan kemampuan komunikasi matematis, misalnya seperti itu. Nah, berarti hipotesis seperti itu hipotesis yang kita ajukan berdasarkan literatur ya, kajian teori, kajian penelitian terdahulu gitu ya. Nah, hipotesis itu yang akan mengarahkan kita, oh berarti kita harus cari data kemampuan komunikasi matematis siswa nih dari yang diajar eh, dengan metode A dan juga hasil kemampuan komunikasi matematis siswa yang diajar dengan metode B. Ini yang kita bandingkan. Nah, itu ya. Jadi udah ada hipotesis yang kemudian dicari datanya. Nah, berikutnya penelitian menginterpretasikan arti data. Data yang udah diperoleh, dianalisis, diinterpretasikan. Ini maksudnya apa? Yang mengarah pada pengatasan permasalahan, yaitu memberi konfirmasi atau menolak. Jadi, apakah hipotesis itu diterima atau ditolak? Ya, atau memberi jawaban terhadap permasalahan yang memulai penelitian itu gitu ya. Jadi apa namanya? Ada ketika tadi yang pertama ada permasalahan, ada pertanyaan yang belum bisa dijawab gitu ya. Nah, sampai dengan tahap keenam ini permasalahan itu terjawab gitu ya. Nah, ketika permasalahan ini terjawab, ini pasti akan menghasilkan permasalahan-permasalahan baru. Makanya ada penelitian lanjutan. Makanya sebenarnya penelitian yang kita lakukan ini harus ada dasarnya, harus ada roadmap-nya begitu ya. Sebelumnya peneliti meneliti apa sih? Oh, hasilnya begini. Posisi kita sekarang penelitiannya ada di mana? Gitu. Nah, makanya penting juga ketika kalian selesai melakukan penelitian, membuat laporan penelitiannya, kemudian ada saran kan atau rekomendasi untuk peneliti selanjutnya. Kira-kira masalah apa lagi nih yang belum diungkap di penelitian ini, dan itu bisa diungkap pada penelitian-penelitian selanjutnya. Gitu. Dan itu berlangsung terus, gitu ya. Siklus itu berlangsung terus gitu. Jadi kalau kalian search itu ya jurnal-jurnal ilmiah itu tuh dari tahun 1800-an itu udah ada misalnya gitu ya. Cari kira-kira itu eh, tulisan itu terdokumentasi sejak tahun berapa. Nah, itu sejak saat itu pula orang sudah mulai menulis hasil-hasil penelitian gitu. Itu ya, selesai penelitian dan sampai sekarang, sampai tahun 2025 ini ya orang terus melakukan penelitian gitu. Jadi ya apa namanya itu berkontribusi ya terhadap perkembangan ilmu pengetahuan kayak gitu. Makanya sekarang kita kenal banyak model-model pembelajaran gitu ya. Kita tahu apa namanya banyak media-media pembelajaran yang dihasilkan gitu ya sampai kita memanfaatkan itu misalnya seperti itu. Alur belajar materi tertentu misalnya baiknya seperti apa ketika mengajarkan. Nah, sebagai contoh ya, ketika mengajarkan fungsi kepada kelas 8 itu dulu apa namanya dimulai dari misalnya masalah eh, fx dan seterusnya gitu ya dari rumus gitu ya. Nah, tapi seiring berjalannya waktu gitu ya dengan hasil penelitian-penelitian yang ada ternyata ketika mengajarkan fungsi itu alur belajarnya sebaiknya dikaitkan dengan himpunan gitu ya. Karena fungsi itu sebenarnya berkaitan dengan himpunan. Nah, dari situ akhirnya kan berkontribusi kan terhadap penyusunan kurikulum. Makanya di sekolah, di SMP gitu ya, sebelum belajar fungsi, siswa itu pasti udah belajar himpunan. Himpunan tuh kelas 7 kalau nggak salah, fungsi itu kelas 8. Misalnya kayak gitu. Nah, itu berkembang terus. Bisa jadi nanti ada penelitian lain yang eh, memberikan kontribusi ya terhadap hal tersebut. Gitu. Misalnya, oh, untuk belajar eh, apa namanya hubungan sudut pusat dengan panjang busur, keliling dan seterusnya ya dengan luas juring, luas lingkaran itu siswa harus tahu dulu tentang konsep perbandingan, misalnya seperti itu. Nah, itu hal-hal yang eh, ya kita sekarang tinggal nerima aja gitu ya, seolah-olah itu sederhana, padahal itu dilakukan dengan serangkaian proses penelitian yang kompleks seperti itu. Nah, jadi ini penelitian itu merupakan siklus, nggak akan pernah berhenti gitu. Nah, tadi kan pertama yang setelah mengajukan masalah kita juga harus punya tujuan penelitian kan ya. Nah, ada beberapa macam tujuan penelitian. Bisa berupa eksplorasi, deskripsi, prediksi, eksplanasi atau aksi. Nah, kalau eksplorasi itu berkaitan dengan upaya untuk menentukan apakah suatu fenomena ada atau
tidak, jadi dieksplorasi. Atau bisa juga tujuannya itu berupa deskripsi, mendeskripsikan sesuatu berkaitan dengan pengkajian fenomena secara lebih rinci atau membedakannya dengan fenomena lain. Atau berupa prediksi, berupaya mengidentifikasi hubungan yang memungkinkan kita berspekulasi gitu tentang suatu hal itu X dengan mengetahui hal yang lain atau Y. Nah, ini misalnya kita memprediksi bahwa X itu berpengaruh terhadap Y dan seterusnya. Atau penelitian itu bisa tujuannya berupa eksplanasi, mengkaji mengkaji hubungan sebab akibat di antara dua fenomena atau lebih. Atau berupa aksi, dapat meneruskan salah satu tujuan di atas dengan menetapkan persyaratan untuk menemukan solusi dengan bertindak sesuatu. Maksudnya apa namanya? Bisa apa namanya melakukan sesuatu ya untuk solusi tadi untuk meningkatkan kemampuan komunikasi matematis itu eh, apa namanya hipotesisnya menggunakan model pembelajaran yang seperti apa sih? Apakah yang kooperatif, apa yang kolaboratif, atau yang apa namanya konvensional seperti itu ya? Nah itu kita coba terapkan. Nah ini aksi gitu ya untuk eh, melihat gitu ya efektivitas dari suatu metode pembelajaran terhadap peningkatan kemampuan berpikir matematis tertentu, misalnya seperti itu. Nah jadi ada banyak tujuan penelitian. Nah, berdasarkan masalah tadi, tujuan penelitian tadi. Nah, jadi penelitian itu ada banyak macamnya. Nah, kalian eh, apa namanya mulai sering baca ya buku-buku Medlit. Kemarin saya sudah sampaikan itu yang lumayan lengkap ada kalau yang apa kuantitatif kualitatif itu ada John Creswell ya. Nah, Creswell ini apa namanya juga diperbaharui terus gitu ya bukunya gitu. Jadi di edisi-edisi terbaru. Dulu dia Tresel itu hanya menulis ada penelitian kualitatif dan kuantitatif. Nah, belakangan ada juga mixed method gitu. Yang menggabungkan metode penelitian kualitatif dan kuantitatif gitu. Walaupun masih debatable ya. Masih ada yang oh nggak bisa ini dicampur dan seterusnya. Nah, itu nggak masalah. Jadi ketika nanti kalian melakukan penelitian, terus kalian seminar proposal sampai seminar sidang skripsi pasti ada beberapa pendapat pandangan-pandangan gitu ya. Ada beberapa pandangan-pandangan. Nah, kalian bisa apa namanya? Bisa berbeda mungkin ya asal ada sumbernya gitu. Ada sumber eh, yang menguatkan gitu. Harus ada rasionalisasi. Gitu ya. Jadi mungkin nanti ada penguji yang bilang loh ini bukan seperti ini harusnya segala macam. Nah itu mungkin bahkan misalnya kalian dosen pembimbingnya bilang apa gitu ya, tapi kemudian ada penguji yang mempertanyakan itu gitu ya, itu ya hal yang lumrah karena teori itu uh, ada banyak gitu ya. Nah yang harus kita pegang adalah ketika kita menyampaikan sesuatu menjelaskan sesuatu, kita ambil teori tertentu, nah itu referensinya dari mana? Itu yang harus eh, jelas, harus clear gitu ya. Jadi nggak bisa kita mengatakan sesuatu itu berdasarkan pendapat pribadi gitu ya, atau pendapat dosen pembimbing gitu ya. Kalau Bu, kalau kata pembimbing saya gini, 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 gini. Nah, ketika pembimbing kamu ngomong seperti itu, tanya ke pembimbingnya ketika kamu belum kamu cari ya cari dulu teorinya sendiri gitu ya apa yang berkaitan dengan apa yang disampaikan pembimbing kalau misalnya nggak ketemu coba konfirmasi ke pembimbing misalnya dasarnya dari mana teorinya yang bisa dibaca seperti itu ya karena ya semuanya harus berlandaskan eh, teori seperti itu. Nah, kalau ini ragam penelitian menurut pembentukan ilmu ada yang deduktif, ada yang induktif ya. Kalau ya tahu ya kalau deduktif kan umum ke khusus gitu ya. Kalau induktif dari khusus ke umum begitu ya. Nah, jadi kalau sederhananya kalau induktif itu eh, menghasilkan teori justru. Jadi misalnya kalian berangkat dari kasus-kasus tertentu begitu ya. Nah, kemudian eh, dihasilkan teori yang umum gitu. Kalau deduktif sebaliknya gitu ya. Jadi udah ada nih teorinya. Nah, kalian lakukan penelitian, diuji teori tersebut
gitu ya. Nah, itu berarti berpengaruh ke subjek penelitian yang kalian eh, teliti seperti itu ya. Jadi ada dua pendekatan ya berdasarkan pembentukan ilmunya, ada penelitian induktif, ada penelitian deduktif gitu. Nah, kemudian kalau dilihat dari bentuk datanya, ada penelitian kuantitatif, ada penelitian kualitatif, gitu ya. Nah, ini merupakan bentuk datanya aja dulu ya. Nah, kalau kuantitatif itu datanya ya data-data yang berupa angka gitu. Bisa diolah secara matematis gitu ya dengan matematika atau dengan statistika. Statistik ya, bukan statistik ya, statistika harusnya. Nah, kalau data kualitatif itu sebaliknya, biasanya dia berupa video, misalnya hasil pengamatan gitu ya, hasil wawancara gitu. Nah, itu kan bukan berupa angka yang bisa diolah gitu ya. Jadi ada data kuantitatif, ada data kualitatif. Nah, ini kalau berdasarkan paradigmanya, ini yang harus kalian tahu ya. Jadi ada beberapa paradigma keilmuan yang berkaitan dengan penelitian, ada positivisme, ada rasionalisme, ada fenomenologi. Nah, di sini eh, coba silakan dibaca dulu nih. Tabel ini silakan dicermati, nanti saya mau tanya gitu ya. Kira-kira kalau positivisme itu eh, seperti apa yang pernah kalian ketahui begitu ya, rasionalisme seperti apa, fenomenologi seperti apa. Di sini kalau dari segi kerangka teorinya, positivisme itu dirumuskan spesifik, sespesifik mungkin ya. Nah, kalau di rasionalisme itu eh, apa namanya diperlukan ya, diperlukan. Nah, tapi kalau fenomenologi itu justru eh, apa namanya bisa berbeda gitu ya dari kerangka teori sebagai persiapan penelitian gitu. Jadi justru kerangka teori sebelum penelitian tidak diperkenankan. Gitu. Nah, kalau objeknya di positivisme itu dispesifikkan dan dipisahkan dari objek-objek lain yang tidak diteliti. Gitu ya, kalau rasionalisme dilihat dalam konteksnya. Nah, kalau pada fenomenologi, objek dilihat dalam konteks naturalnya. Kalau di positivisme ini, hubungan objek dengan peneliti, eh, pemilahan subjek peneliti dari objek penelitiannya dan pendukungnya. Kalau rasionalisme, pemilihan subjek peneliti dari objek penelitiannya dan pendukungnya. Sama ya. Nah, kalau fenomenologi, bersatunya subjek peneliti dengan subjek pendukung objek penelitian. Mungkin bahasanya mungkin agak rumit ya, bahasa-bahasa lama atau bahasa-bahasa terjemahan ini. Nah, kalau berdasarkan generalisasi hasil, nah di positivisme ini ada generasi satu tahap. Kalau rasionalisme generasi dua tahap. Nah, kalau fenomenologi itu tidak bertujuan untuk membuat generalisasi. Nah, karena hasil penelitiannya itu berupa ilmu lokal atau khas. Nah, jadi ini paradigma penelitian ya. Kalau positivisme itu dia itu lebih ke eh, dalam tanda kutip memaksa lah ya. Jadi dia itu ada generalisasi pada positivisme ya, ada generalisasi. Kalau apa namanya, ketika kita lakukan penelitian terhadap subjek sampel yang tertentu gitu ya, nah berarti hasil dari penelitian itu bisa digeneralisasi untuk populasi yang lebih luas. Itu yang dibawa oleh paradigma positivisme. Tapi kalau fenomenologi tidak. Ya, kalau fenomenologi itu kita melakukan penelitian dalam subjek penelitian, partisipan penelitian tertentu dan hasilnya hanya berlaku pada partisipan tersebut, tidak berlaku secara lebih umum. Seperti gitu ya. Nah, kalau rasionalisme ini agak jarang ya di penelitian pendidikan. Nah, ini jadi kita fokus kedua ini antara positivisme dan fenomenologi gitu. Nah, jadi uh, yang jelas di positivisme itu ada generalisasi, kalau di fenomenologi itu tidak ada generalisasi. Nah, kemudian pada positivisme itu memang kuat di kerangka teori ya, sebagai persiapan. Di fenomenologi juga ada kerangka teori ya. Namun dia ini bisa berkembang gitu, jadi fleksibel gitu. Karena
beda eh, subjek penelitiannya. Itu ya. Jadi kalau pada positivisme ini instrumen penelitian itu rigid ya. Udah ada nih instrumennya harus seperti ini gitu. Tapi kalau pada studi fenomenologi itu yang jadi instrumen adalah peneliti sendiri. Kayak misalnya kita mau wawancara ya, mau wawancara suku tertentu lah, misalnya suku di pedalaman begitu ya. Nah, itu pasti kan kalau akan berkembang kan di lapangan gitu. Kita udah nyiapin eh, apa eh, pertanyaan-pertanyaan yang yang dijawab ini seperti ini, misalnya seperti itu. Tapi sebenarnya ketika kita ke lapangan itu belum tentu bisa terlaksana tuh. Guidance tadi yang kita buat poin-poin pertanyaan belum tentu karena ketika kita sampai sana, oh ternyata kayak gini itu apa sangat eh, dinamis sekali gitu di sana gitu. Jadi yang jadi instrumennya adalah peneliti sendiri gitu. Nah, ini pada penelitian-penelitian kualitatif itu memang instrumen utama adalah peneliti itu sendiri kayak gitu. Jadi eh, harus jeli ya, si peneliti ini harus jeli gitu. Dan ketika di positivisme ini yang ada itu adalah objektif ya, jadi peneliti bersifat objektif. Nah, kalau pada penelitian kualitatif itu mungkin ada subjektif si peneliti gitu. Subjektif itu bukan berarti eh ini ya melanggar enggak gitu, tapi ya itu memang eh, apa namanya, penelitian kualitatif itu memang instrumen utamanya adalah peneliti gitu. Jadi ya bisa bersifat objektif subjektif gitu. Nah, kayak itu tadi ya secara umum gambaran tentang eh, paradigma atau filosofi penelitian gitu. Nah, sekarang kita masuk ke hal yang lebih teknis lagi gitu ya. Yang pertama harus dimiliki oleh seorang peneliti adalah masalah gitu ya. Nah, jadi kira-kira seperti ini secara eh, ringkas begitu ya, apa yang dilakukan selama penelitian itu berawal dari masalah, kemudian ada proses teoritik yang tadi saya bilang kajian literatur ya, kajian teori, kemudian menganalisis hasil penelitian terdahulu, nah sehingga dihasilkan hipotesis. Nah, selain melakukan proses teoritik, peneliti juga melakukan proses empiris, mengumpulkan data gitu ya, mencari data, mencari informasi. Nah, dari proses teoritik itu menghasilkan hipotesis. Nah, dari proses empiris itu menghasilkan data. Nah, disinilah kita lakukan uji hipotesis. Berdasarkan hipotesis yang sudah kita ajukan, berdasarkan data yang sudah kita peroleh, kita uji apakah ditolak tadi ya atau diterima. Nah, baru ketika eh, selesai pengujian hipotesis, kita bisa mengambil kesimpulan. Nah, kalau sudah diambil kesimpulan, ini apa namanya sudah tersusun tesisnya, teorinya gitu ya. Dari tadi hipo baru setengah tesisnya. Nah, kemudian ketika sudah diuji, eh, ditarik kesimpulan, nah berarti sudah sempurna tesisnya gitu. Itu jadi ini secara singkat proses penelitian yang dilakukan gitu. Jadi mau mau apa namanya jenis penelitian apapun ya kira-kira ini yang akan dilakukan gitu ya. Jadi eh, apa justru gitu ya kalau eh, apa, pengalaman misalnya dari kakak-kakak tingkat kalian itu lamanya itu adalah di tahapan pertama ini ya dari di masalah ini. Jadi kalau masalahnya masih ngambang, belum jelas itu biasanya muter-muter di situ lama. Tapi kalau masalahnya udah jelas, kalian udah tahu apa yang mau dicari jawabannya, tujuan penelitiannya mau apa, nah itu kesananya ya udah prosedural aja kan. Teorinya dicari terkait itu misalnya, nah kemudian diambil datanya berdasarkan arahan dari hipotesis tadi diuji. Nah itu kan udah kegiatan-kegiatan prosedural gitu. Nah, yang susah itu di tahap masalah tadi. Makanya kalau udah seminar gitu ya, eh, umumnya itu yang nggak lama ke sidang skripsi gitu. Jadi bisa jadi kalian di awal semester 8 itu baru seminar, nah tapi di akhir semester 8-nya itu sudah sidang skripsi kayak gitu. Nah, jadi memang eh, apa namanya problemnya itu di tahap awal gitu ya.
Nah, tapi banyak juga yang punya problem di tahap lanjutan gitu. Jadi ketika udah seminar terus ngilang karena sibuk begitu ya. Jadi eh, nggak nggak turun-turun lapangan gitu. Jadi udah ganti materi di sekolahnya, udah ketinggalan dan seterusnya. Bahkan ada yang sampai harus seminar ulang gitu. Nah, itu saya pesan ke angkatan ini jangan sampai ada yang seperti itu ya. Jadi kalian mau sibuk apapun nanti dulu gitu. Nggak boleh sih sibuk itu, tapi tetap fokus ke penyelesaian penelitian ini karena ya paling lama banget kalian tuh eh, menyelesaikan penelitian kalau fokus itu 1 tahun itu paling lama banget. Banyak yang selesai 1 semester gitu ya. Jadi kalau misalnya ada kesibukan-kesibukan lain, mau ngajar, mau apa gitu ya, itu sabar dulu gitu ya selama 1 sampai 2 semester ini eh, fokus ke penelitian gitu. Dan eh, apa, kalau sudah dilakukan dengan benar penelitian itu secara prosedur dan itu relatif eh, nggak susah-susah banget gitu lah ya, itu eh, ya hampir nggak ada yang gagal lah gitu ya kalau memang sudah seperti itu ya. Gagal itu ya karena tadi sungkan apa namanya nggak mau rajin bimbingan gitu. Terus ketika ada apa tagihan apa dari dosen pembimbing kemudian mangkir nggak datang-datang yang kayak kayak gitu yang bikin lama gitu ya. Tapi kalau dari kita mau kalau misalnya mungkin kalian ada apa namanya selentingan gitu. Oh, kalau dosen pembimbingnya ini nih biasanya lama gitu, bisa cepat itu eh, nggak terbukti 100% gitu ya. Ya itu semuanya tergantung pada kita gitu ya. Karena kalau kitanya tekun, dosen pembimbing juga pasti ingat sama kita. Oh iya dia kemarin abis ini terus langsung dilaksanakan perbaikan. Pekan ini udah bimbingan lagi. Seperti ini progresnya itu insya Allah lancar begitu ya. Jadi jangan apa 100% percaya sama persepsi-persepsi yang berkembang begitu ya. Makanya semua kuncinya ada eh, pada ya diri kita sendiri gitu ya. Oke. Nah, itu ya kalau udah ada masalah ini tahapan penelitiannya secara umum. Jadi ada masalah, ini mencakup latar belakang, identifikasi masalahnya apa ya. Jadi ketika ada masalah utama gitu ya, di latar belakang dibahas, kemudian diidentifikasi. Diidentifikasi ini tadi buat lagi di sub-sub masalah apa aja sih sub masalahnya. Nah, itu kan ada banyak kan ya. Nah, itu di fokusnya di mana yang mau kita teliti. Kalau perlu pembatasan, lakukan pembatasan penelitian misalnya. Nah, kalau udah jelas itu masalahnya apa, dirumuskan pertanyaan atau ya perusahaan masalah ini berupa pertanyaan ya, berupa kalimat tanya gitu ya, yang akan kita jawab nanti dalam penelitian kita. Nah, selesai merumuskan masalah, kita kaji teori yang berkaitan dengan masalah yang sudah kita rumuskan tadi. Kita kaji teori, apa namanya, deskripsi teoretik yang berhubungan dengan penelitian kita ya, tiap-tiap variabelnya, kemudian penelitian-penelitian yang relevan. Nah, dari situ kita bisa menyusun kerangka berpikir dan akhirnya mengajukan hipotesis. Jadi kalau di sini kita lihat hipotesisnya itu ada di setelah pengkajian teori ya. Jadi memang pengajuan hipotesis ini ya hasil dari kajian teori gitu. Nah, berikutnya kita ya sampaikan untuk menjawab rumusan masalah tadi, untuk membuktikan hipotesis yang diajukan, apa yang harus kita lakukan dalam penelitian, apa yang akan kita lakukan. Nah, ini ada di metodenya meliputi tempat dan waktu penelitiannya di mana, variabel penelitiannya apa aja, desain penelitiannya seperti apa, instrumennya apa saja, ya. Instrumennya misalnya berupa soal tes kemampuan tertentu atau instrumennya berupa kuesioner, lembar wawancara misalnya ya ke siswa, ke guru gitu. Nah, kemudian eh, ada kalau di penelitian kuantitatif itu kan karena ada generalisasi ya, jadi harus dijelaskan tentang teknik samplingnya juga gitu ya. Teknik sampling. Nah, nanti mungkin akan lebih jelas dibahas ketika kita membahas tentang penelitian kuantitatif ya. Itu nanti oleh kelompok 1 dan 2 ya itu nanti ada tentang teknik sampling. Nah, nanti di pertemuan setelah itu nanti ada arahan dari saya gitu ya, dari dosen pendalaman ya tentang
eh, teknik tentang metode penelitian kuantitatif eksperimen ya. Nah, sampling ini mudah-mudahan sudah paham ya kenapa harus ada sampling gitu. Karena ya itu nanti ya setelah di ini aja deh di eh, pembahasan eksperimen. Nah, kemudian ada teknik sampling, ada teknik pengumpulan data gitu. Bagaimana kalian mengumpulkan datanya? Apakah dengan memberikan tes, apakah dengan mengobservasi, apakah dengan mewawancara atau ya ketiganya itu misalnya. Nah, itu dijelaskan bagaimana teknik pengumpulan datanya. Nah, ini nomor 4 sebenarnya masih masuk ke metode ya. Analisis datanya ini kalau di proposal masih masuk ke yang bab 3 ya, kalau di proposal. Jadi nanti bagaimana analisis yang akan dilakukan. Nah, tapi kalau sudah selesai penelitian, udah dilakukan penelitian itu analisis datanya ada di bab 4 ya, hasilnya seperti apa. Datanya apa yang diperoleh, disajikan secara deskriptif, kemudian uji hipotesisnya pakai apa gitu ya, itu dijelaskan di bab 4 gitu ya. Nah, terakhir kesimpulan ya, menarikkan kesimpulan atau inferensi gitu. Nah, kalau untuk proposal ya nanti yang akan kalian kerjakan ya proyek akhirnya kan proposal ya. Nah, proposal itu berarti sampai tahap ketiga tambah teknik analisis data ya, tambah teknik analisis data. Jadi rencana analisis datanya itu seperti apa? Pengujian hipotesis yang dilakukan seperti apa? Nah, ini mata kuliah sebelumnya ini akan berperan ya dalam penyusunan proposal kalian gitu. Kalian belajar statistika kepake lagi di sini. Mau kalian belajar tentang apa? Pembelajaran matematika SMP, pembelajaran matematika SMA itu bisa kepake di sini kan. Terus kalian belajar tentang bahkan eh, filsafat, sejarah matematika misalnya itu juga bisa kepake di sini gitu. Jadi ya ini sebenarnya apa namanya ya tugas akhir gitu ya sekalian sebagai eh, mahasiswa pendidikan matematika gitu ya tentu eh, materi-materi yang sebelumnya kalian pelajari gitu ya dari semester 1 sampai semester 6 gitu ya misalnya. Nah, itu akan berguna gitu ketika ini. Bahkan ketika kalian belajar tentang apa misalnya materi-materi SMP atau SMA kan ada ya. Bisa jadi itu yang akan jadi topik kajian kalian gitu. Misalnya kalian mau ngebahas tentang statistika seperti itu. Nah, berarti kan harus tahu eh, statistika itu seperti apa. Karena banyak juga yang meneliti, oke materinya tentang statistika, tapi dia nggak paham betul tentang materi statistika gitu. Ketika penguji menanyakan misalnya atau memberikan salah satu soal gitu ya, memberikan statistika dia nggak bisa. Padahal dia mau meneliti tentang apa namanya kemampuan pemecahan masalah misalnya pada materi statistika kayak gitu. Jadi ya apa namanya eh, jangan dilupakan gitu ya mata kuliah yang sebelumnya. Nah, ini tadi ya hampir sama tadi ya penggolongan jenis penelitian ada yang kuantitatif, ada yang kualitatif. Berdasarkan fungsi dan tujuannya ada penelitian dasar, terapan, evaluasi, ada penelitian pengembangan. Kemudian metodenya ada survei korelasional, ada survei komparatif, ini yang perbandingan ya. Kalau ada eksperimen, ada action research, ada grounded research ya. Jadi kalau yang 1, 2, 3 ini biasanya ini penelitian kuantitatif atau survei bisa juga sih kualitatif. Kalau action research ini PTK ya, ini kualitatif. Grounded research ini menghasilkan teori, ini juga kualitatif ya. Design research itu juga kualitatif. Kemudian research and development itu juga kualitatif gitu ya. Walaupun di sana ada data kuantitatif. Jadi nggak melulu penelitian kualitatif itu datanya harus kualitatif semua gitu atau penelitian kuantitatif itu datanya harus kualitatif semua. Nah, bisa jadi eh, ya ada data-data pendukung gitu ya. Nah, ketika kalian misalnya mau menguji pengaruh antara tadi metode tertentu terhadap kemampuan matematis tertentu gitu ya, itu kan berarti kan kuantitatif kan. Nah, datanya data kuantitatif hasil tes siswa gitu. Tapi kalian juga punya data kualitatif. Kalian selama pembelajaran, selama penelitian melakukan observasi pengamatan gitu ya. Jadi ketika nanti ada temuan dalam penelitian itu, ya kalian bisa mengungkapkan secara deskriptif juga gitu. Oh, ternyata waktu belajar ini waktunya kurang misalnya. Oh, ternyata ketika langkah ini itu tidak bisa dengan baik karena siswanya begini-begini gitu. Jadi tetap ada
data kualitatif yang juga diamati gitu ya selama penelitian, walaupun itu penelitiannya kuantitatif. Nah, ini eh, ada kuantitatif versus kualitatif ya. Nah, sebenarnya kalau secara umum seperti ini ya, kalau kuantitatif itu KN ini kuantitatif ya, itu sifatnya inferensial. Inferensial itu jadi kalian melakukan generalisasi ya. Jadi kalian itu meneliti di sampel tertentu gitu ya, hanya di dua kelas misalnya. Nah, tapi hasilnya itu akan di apa namanya di generalisasi bahwa itu berlaku untuk populasi. Nah, jadi kalian makanya populasi nanti harus ditentukan. Populasinya misalnya siswa SMA apa atau SMP apa. Nah, nanti sampelnya kelas berapa dan kelas berapa, misalnya seperti itu. Nah, ini ada proses inferensial, makanya dilakukan apa namanya pengujian dengan uji statistika tertentu ya, uji statistik tertentu misalnya dengan uji T atau dengan ANOVA dengan apa gitu ya, karena inferensial sifatnya. Nah, kalian tentu udah belajar ya di mata kuliah statistika tentang sampling gitu ya, bagaimana dari kita dari sampel kita bisa apa namanya menarik kesimpulan itu pada tahap populasi. Itu pasti udah diajarin di Statdas juga udah diajarin ya itu ya. Nah, kalau kualitatif itu per kasus gitu. Jadi itu hasilnya ya untuk subjek itu aja, tidak generalisasi untuk populasi yang lebih besar kayak gitu. Nah, kalau di kuantitatif itu ada namanya variabel ya, variabel terikat, variabel apa namanya bebas gitu ya. Misalnya variabel bebasnya adalah metode pembelajaran. Yang satu pakai metode pembelajaran eh, apa misalnya PBL, yang satu lagi pakai metode ceramah misalnya. Itu kan variabel bebas, yang bebas itu metodenya. Nah, kemudian yang terikat adalah kemampuannya misalnya. Itu ya. Eh, Baik itu kemampuan kognitif maupun kemampuan afektif misalnya itu adalah variabel terikatnya. Itu ada di kuantitatif itu yang harus jadi eh, pembahasan ya nanti di deskripsi teoretiknya. Nah, kalau di kualitatif itu ada fokus masalahnya. Misalnya, kalian mau mau mengembangkan media pembelajaran untuk materi bangun ruang misalnya. Nah, kenapa materi bangun ruang seperti itu ya? Terus kenapa media yang dikembangkan itu misalnya adalah apa misalnya modul elektronik misalnya, atau kenapa yang dikembangkan itu adalah video pembelajaran kayak gitu ya, itu yang jadi fokus masalahnya. Atau kalau di desain research misalnya kalian mau apa namanya mengembangkan alur belajar dari eh, ketika belajar tentang bilangan kayak gitu, oh ini pakai eh, metode penetralan misalnya, ketika ketika apa namanya eh, siswa itu belajar bilangan itu pakai metode penetralan misalnya. Berarti nah, fokus masalahnya di situ kan, di alur belajar siswa ketika belajar bilangan. Kenapa harus pakai metode penetralan? Emang metode penetralan itu seperti apa? Nah, itu yang jadi fokus masalah. Kemudian untuk meningkatkan misalnya pemahaman konsepnya misalnya, itu juga jadi fokus masalahnya gitu. Nah, kalau berdasarkan tujuannya kuantitatif itu eksplanatif. Kalau kualitatif itu eksploratif ya. Jadi dieksplor kalau di kualitatif, kalau di kuantitatif itu dijelaskan, dieksplanasi. Nah, pada kuantitatif eh, itu untuk mengukur ya, untuk mengetahui pengaruh, untuk mengukur biasanya kayak gitu. Nah, kalau di kualitatif itu untuk mengungkap misalnya, atau untuk mengembangkan dan seterusnya ya, atau untuk mendeskripsikan, itu di kualitatif. Nah, kalau di kuantitatif yang tadi saya bilang itu instrumennya baku, udah ada nih tesnya seperti ini atau lembar kuesionernya seperti ini yang mau ditanya ini. Tapi kalau di kualitatif itu peneliti sebagai instrumen. Nah, bisa jadi nanti di lapangan itu berbeda lagi wawancaranya. Kita mau wawancara ini kita apa namanya rencanakan. Tapi nanti ketika di lapangan ternyata jawabannya nggak ke situ. Berarti kan harus ditanya yang lain. Nah, itu makanya kemampuan peneliti itu apa namanya sebagai instrumen ini ya, makanya harus harus baik begitu. Jadi harus tahu kalau kayak gini yang ditemukan di lapangan dia harus apa kayak gitu ya di kualitatif. Nah, ini eh, kalau di kuantitatif itu biasanya tema-temanya umum, kalau di kualitatif itu temanya khas ya, khusus. Misalnya tadi khusus mau ngebahas pembelajaran bilangan dengan metode penetralan, atau
dengan metode apalagi sih selain penetralan itu, dengan metode garis bilangan misalnya kayak gitu ya, itu khusus gitu. Nah, kalau di kuantitatif umum, metode ini terhadap kemampuan ini itu kan lebih umum kayak gitu ya. Apa namanya, perbedaan secara umum antara kuantitatif dan kualitatif. Nah, ini kalau hipotesis tadi ya. Jadi kan hipotesis tengah dari teori gitu ya. Nah, dia adalah jawaban sementara atas pertanyaan penelitian gitu. Nah, jadi dia ini adalah hasil dari proses teoretik. Jadi secara teoretik dia itu benar. Jadi kita mengajukan hipotesis, kita berharapnya hipotesis kita itu diterima gitu. Karena kita mengajukan hipotesis itu nggak asal, tapi berdasarkan teori. Nah, tapi harus diuji kebenarannya dengan data empirik gitu. Gitu ya. Jadi bentuk hipotesis itu bisa berupa korelasi, pengaruh, perbedaan. Untuk variabel tadi ya ada variabel yang tadi misalnya bebas, variabel terikat, dia adalah konsep yang punya variasi nilai. Nah, ini kalian juga di statistika sudah paham ya tentang variabel itu apa. Nah, variabel itu bisa berupa nominal, ordinal, atau interval atau rasio gitu. Jadi eh, kalau misalnya nilai, ya biasanya itu masuknya di kategori interval atau rasio kalau nilai. Nah, kalau ordinal itu misalnya kayak kalau setuju sekian, kalau tidak setuju gitu ya, atau sangat setuju, sangat tidak setuju, nah itu biasanya di ordinal gitu ya. Nah, kalau nominalnya kategorik, misalnya perempuan, laki-laki gitu. Iya, tidak, itu tuh nominal. Nah, nanti ini juga berkaitan dengan analis datanya. Jadi ada tuh ya di statistika itu, kalau datanya interval atau rasio, itu ujinya pakai uji apa? Uji T itu bisa nggak di data ordinal? Apakah uji T itu harus di data interval dan seterusnya gitu. Atau kalau nggak normal, kalau nggak homogen itu ujinya pakai apa? Tergantung datanya. Itu ada tuh kalau kalian lihat ya. Biasanya dulu di buku yang Sugiono itu ya, itu ada tabel ringkasannya gitu untuk pengujian hipotesis. Kalau datanya begini, kemudian normal, itu pakainya apa? Kalau datanya begini, kalau kemudian nggak normal, itu pakai pengujiannya tuh apa? Itu ada eh, apa namanya? Hmm, rangkumannya. Nah, kalian nanti baca-baca lagi ya tentang statistika itu. Kalau misalnya nanti di penelitiannya kuantitatif. Nah, variabel nih ada tadi ya, variabel bebas, variabel kontrol, variabel intervening, variabel moderator, anteseden, pengganggu. Nah, tapi selama ini saya lihat penelitian-penelitian di pendidikan matematika itu nggak ada interveningnya, nggak ada moderator, jarang ya. Nah, padahal ini bisa digunakan. Misalnya gini, kita mau melihat pengaruh metode A terhadap kemampuan tertentu gitu ya, kemampuan X misalnya. Nah, itu dilihat dari gender misalnya, atau dilihat dari kemampuan awalnya gitu, atau dilihat dari apanya gitu ya. Nah, itu kan dilihat dari apanya itu bisa jadi intervening, bisa jadi moderator. Nah, ini yang masih jarang diteliti oleh mahasiswa pendidikan matematika gitu karena mungkin ya secara statistika juga agak rumit ya pengujian hipotesisnya tapi ya itu eh, menarik gitu ya kalau kalian mau coba dalami gitu. Nah, kemudian ini ada populasi dan sampel ya kalian juga udah paham kalau populasi itu seluruhnya. Nah, populasi itu ada populasi target, ada populasi terjangkau. Ya nanti dilihat populasi target itu apa, populasi terjangkau itu apa. Jadi kalau populasi itu biasanya daerah generalisasi. Penelitian kita itu mau generalisasi satu sekolah misalnya. Nah, kemudian populasi terjangkaunya itu yang dapat kesempatan buat dipilih, oh kita mau uji materi fungsi. Berarti fungsi itu di kelas 8. Jadi populasi terjangkaunya seluruh kelas 8. Nanti sampelnya itu hanya 8A sama 8C misalnya kayak gitu. Jadi ada tingkatannya ya, ada populasi target, populasi terjangkau, kemudian sampel. Nah, ini kenapa sampling gitu ya? Nah, karena tadi ya, kita nggak mungkin, kalau survei itu nggak ada sampling. Kalau survei itu semua. Misalnya kita mau melihat kemampuan komunikasi matematis tadi ya setelah diajarkan dengan metode A di sekolah SM, misalnya di sekolah SMP berapa, misalnya SMP lab school misalnya gitu ya. Berarti itu kalau survei semua anak lab school ya dari kelas 7 sampai kelas 9 semua kelas itu ada mungkin
berapa ratus gitu ya, itu diteliti semua atau ya misalnya kayak gitu diteliti semua. Nah, eh, kalau misalnya kalau misalnya itu nggak mungkin kita tenaganya terbatas, waktunya terbatas, dan biayanya juga terbatas gitu. Nah, makanya kita gunakan statistika inferensial. Nah, Bu, berarti kalau pakai survei lebih lebih ini dong, lebih valid datanya. Enggak juga gitu ya. Karena ada prosedur yang kita penuhi ya, sehingga dia itu apa namanya memenuhi kaidah gitu ya. Jadi kesimpulannya tetap valid seperti itu. Nah, ini ada ukuran sampel. Nah, kalian juga nanti pelajari ya kalau penelitiannya kuantitatif, bagaimana sampelnya itu diambil harus berapa sih banyaknya kayak gitu ya. Nah, kemudian eh, ini ada beberapa beberapa hal yang harus di apa namanya di sebentar ya. Kita yang ketiga, Tobi ada di belakang. Oke. Nah, ini ada beberapa pertimbangan ya. Misalnya eh, harus berapa sih Bu? Apakah harus 30? Harus lebih dari 30? Nah, itu ada beberapa pertimbangannya ya. Misalnya ini, heterogenitas dari karakteristik populasi. Kemudian tingkat presisi yang dikehendaki. Nah, ada persyaratan juga teknik statistik yang digunakan. Misalnya kalau uji T, kita mau pakai uji T itu ada syarat minimalnya nggak sih sampel yang harus kita ambil? Kayak gitu ya. Sebenarnya kan lebih banyak lebih bagus, tapi cukup nggak waktunya, biayanya, tenaganya gitu. Jadi ya eh, beberapa pertimbangan ini harus diperhatikan gitu ya ketika kita mau mengambil ukuran sampel gitu ya, menentukan ukuran sampelnya. Nah, untuk pengambilan sampelnya bisa secara random, sistematik, bisa berstrata, bisa cluster, bisa multistage. Kalau random itu benar-benar random. Tuh, misalnya dari eh, satu kelas kita mau melakukan penelitian kualitas, bukan mau kita mau ambil subjek penelitiannya misalnya 6 aja gitu ya, itu ya random, secara random aja diambil 6 gitu. Nah, atau dia itu sistematik, oh kita maunya dua orangnya itu dari yang eh, kemampuannya tinggi, dua orangnya dari yang sedang, dua orangnya yang rendah. Nah, itu kan ada sistematik ya. Atau dia berstrata gitu. Nah, atau ini yang paling sering cluster gitu, karena biasanya yang sampling yang dilakukan oleh penelitian pendidikan itu misalnya di kelas kan ya, yang kita acak pasti bukan siswanya. Nggak mungkin kita mau ngacak dari 7A kita ambil 10 orang, dari 7B 10 orang, dari 7C 10 orang, nggak gitu. Kemudian kita jadiin satu kelas tertentu buat jadi kelas penelitian kita, kelas eksperimen kan nggak mungkin. Tapi yang kita acak adalah kelasnya. Oh, rata-rata kan sekolah sekarang udah heterogen ya. Maksudnya udah, maksudnya udah sama gitu, udah homogen antara kelas 7A, kelas 7B, 7C itu nggak ada yang unggul. Tapi semuanya udah nyampur gitu ya, udah heterogen masing-masing kelasnya. Jadi kemampuannya sama gitu rata-rata. Nah, makanya yang kita sampling itu adalah kelasnya aja. Ada 7A, 7B, 7C, 7D. Kita mau ambil dua kelas kira-kira dapatnya apa? 7A, 7D misalnya itu. Kayak gitu ya. Atau multi stage gitu. Jadi sebelum sebelum ke apa namanya? Sebelum ke cluster random sampling kita purposive dulu. Kalau purposive itu kita mau tentukan, oh yang mau ada guru nih di sekolah di kelas 8 ada dua guru, Bapak A sama Ibu A gitu ya. Apa guru ada sama bu guru gitu. Oh, berdasarkan pertimbangan eh, yang mau kita jadikan kelas penelitian ini adalah kelas ibu ini. Kenapa misalnya? Karena misalnya dari pengalaman mengajarnya gitu ya, atau dari waktu penelitiannya gitu, ada fleksibilitas waktu yang lebih mudah, itu nggak apa-apa. Kita tunjuk aja kita mau ibu ini. Nah, itu berarti ada purposif. Nah, ternyata kelas ibu ini ada 5. Dari 5 itu kita ambil dua. Berarti setelah kita purposif, ambil 7A sampai 7E misalnya, yang 7F sama 7J-nya nggak dipakai, nah 7A sama 7E tadi kita ambil dua kelas secara random, cluster random. Nah, itu berarti ada multi stage ya. Yang pertama purposif dulu,
buat ambil 5 dari 10 kelas. Nah, dari 5 ini kita ambil 2 kayak gitu. Nah, ini tadi instrumennya. Instrumen itu bisa berupa tes, bisa berupa kuesioner, bisa berupa skala sikap, skala penilaian, format observasi instrumennya. Nah, ini untuk pengumpulan datanya bisa dengan wawancara, dengan kuesioner, dengan observasi, dengan dokumentasi, atau focus group discussion. Misalnya kita kumpulin tuh guru matematika di sekolah itu, kita lakukan FGD untuk menentukan apa apa namanya eh, pengambilan datanya, misalnya seperti apa, terus eh, informasi dari FGD itu kita bisa jadikan data. Gitu. Nah, analisis datanya ini ya bisa deskriptif, uji hipotesisnya bisa koresional, bisa komparatif. Nah, analisisnya bisa dengan analisis regresi, bisa dengan ANOVA, bisa dengan ANCOVA, dengan MANOVA, dengan MANCOVA gitu ya. Ada banyak sekali kalian udah belajar ini masing-masing analisis statistika ini. Nah, itu mana yang paling sesuai dengan desain penelitian kalian seperti itu. Nah, ini ya apa namanya? Materinya sampai situ, tapi sebelum eh, ada sedikit yang mau saya sampaikan lagi. Sebelumnya silakan jika ingin ada yang ditanyakan dulu. Permisi Bu. Ya, silakan Eh, Bintang. saya ingin bertanya terkait apa jenis penelitian apa kuantitatif dan kualitatif. Kalau yang saya lihat, eh, kalau yang saya masih bingung itu kan kasusnya itu yang tentang pembelajaran ya, kan pengaku Ya, metode pembelajaran PBL, terus pengaku betul. metode pembelajaran aplikasi teknologi, terus Ya, tapi di kualitatif juga ada pengaku model pembelajaran. Nah, itu saya bingung yang apa yang membedakan kualitatif dan kuantitatif di apa pengaruh apa model pembelajaran kayak metode pembelajaran. Nah, itu seperti apa sih ya, Bu? Seperti bagaimana oke. sih, Bu? Baik. Terima kasih Bintang pertanyaannya. Oke. Tadi ya misalnya kita sama-sama mau membahas tentang model pembelajaran. Misalnya model PBL gitu ya. Nah, kalau PBL itu Ya, di kuantitatif itu bagaimana, di kualitatif bagaimana? Seperti itu ya. Nah, sebagai iya, contoh ya, sebagai contoh tadi yang kalau Bintang bilang pengaruh, pengaruh PBL terhadap kemampuan pemecahan masalah siswa itu kuantitatif gitu ya. Karena kita ingin mengetahui apakah dia berpengaruh atau tidak. Atau kita mau membandingkan PBL dengan apa misalnya dengan eh, discovery learning. discovery learning. Misalnya kita mau bandingkan dari dua itu mana yang lebih tinggi eh, kemampuan pemecahan masalah matematisnya gitu ya. Nah, kalau Ya, kita mau melihat pengaruh atau perbandingan, maka kita gunakan eh, metode penelitian kuantitatif gitu ya. Tapi kalau kita mau menerapkan metode PBL itu untuk meningkatkan kemampuan pemecahan masalah di satu kelas tertentu gitu ya. Nah, ya, itu kita pakai kualitatif. Jadi kita tidak mengeneralisir hasil itu ke satu sekolah misalnya, tapi cuma di kelas itu. Jadi nanti kalau kualitatif itu biasanya judulnya itu spesifik. Misalnya apa namanya penerapan PBL dalam meningkatkan pemecahan masalah matematis siswa kelas 7E di SMP ini. Paham nggak? Jadi nanti yang akan kita teliti adalah bagaimana si PBL itu bisa apa namanya meningkatkan kemampuan pemecahan masalah matematis. Jadi kita kita lihat indikator keberhasilannya. Kalau kalau misalnya eh, setelah berakhir satu siklus gitu ya, kalau di PTK satu siklus itu berakhir, kita kita tes siswanya ternyata sudah mencapai nanti kita kita ini ya kita tentukan dulu indikator keberhasilannya apa. Misalnya 70% siswa sudah KKM gitu atau eh, 70% siswa itu nilai kemampuan matematisnya berdasarkan tes yang kita susun itu sudah eh, apa namanya di atas sekian, di atas 80 misalnya kayak gitu ya. Nah, kalau itu udah terpenuhi berarti udah selesai satu siklus. Tapi kalau itu belum terpenuhi maka kita ulang lagi siklus kedua. Oke. Jadi apa bedanya
dengan kuantitatif dan kualitatif dalam apa namanya dalam konteks tadi PBL terhadap kemampuan pemecahan masalah matematis ya. Kalau di kuantitatif PBL tadi kita eh, kalau pengaruh ya berarti kita uji di kelas eksperimen hanya di satu kelas, misalnya di satu kelas, kemudian metode yang lain konvensional misalnya ya kalau kalau dia pengaruh berarti yang satunya lagi nggak ada perlakuan, yang satunya lagi berarti berjalan seperti biasa sebagaimana kelas itu biasa belajar ya. Kemudian hasilnya kita lihat eh, oke, misalnya secara rata-rata yang pakai PBL itu lebih tinggi, tapi secara statistika itu berpengaruh atau enggak kan ada H0 gitu ya. H0 itu mu1 sama dengan mu2 dan seterusnya ya. Ada hipotesis statistiknya itu diuji. Kalau ternyata terbukti gitu ya H0 ditolak ya, berarti kalau H0 ditolak hipotesis penelitian diterima. Oh, PBL ini ternyata memang lebih tinggi daripada kelas kontrol. Berarti PBL ini berpengaruh terhadap kemampuan pemecahan masalah matematis siswa di SMP Lab School. Padahal kita cuma ngujinya di kelas 7E doang gitu. 7E yang pakai PBL, 7A misalnya yang biasa gitu. Atau tadi kalau mau perbandingan PBL dengan Discovery Learning, PBL di 7E, Discovery Learning di 7A, begitu ya. Kemudian kita bandingkan, oh ternyata lebih tinggi secara signifikan ya dengan uji statistik 7E ini lebih tinggi nilainya, berarti lebih baik gitu. Kemampuan model PBL itu lebih baik dibandingkan dengan Discovery Learning dalam meningkatkan kemampuan pemecahan masalah matematik siswa SMP Lab School gitu. Padahal cuma dua kelas itu aja yang kita lakukan. Kayak gitu ya. Nah, itu di kuantitatif. Kalau di kualitatif itu spesifik. Oh, PBL ini bisa meningkatkan kemampuan pemecahan masalah matematik di kelas 7E di SMP Lab School. Jadi nggak ada analisis statistika yang kita lakukan. Kita nggak usah uji-uji pakai uji TK, pakai ANOVA dan seterusnya nggak perlu. Karena kita datanya itu hanya kita olah untuk 7E dan kesimpulannya juga untuk 7E juga gitu. Kira-kira seperti itu. Gimana Bintang? Bisa dipahami? Bisa dipahami, Bu. Terima kasih. Ya. Yang lain silakan kalau ada yang belum paham dengan kasus tadi gitu ya, boleh ditanyakan kembali atau mungkin ada pertanyaan lain. Cukup? Oke, kalau Sepertinya belum cukup, ada, Ibu. baik, terima kasih. Nah, ini ada beberapa masalah ya. Misalnya ini ada tiga masalah ya. Yang pertama, guru hanya memberi rumus-rumus untuk menyelesaikan persamaan garis lurus. Guru tidak memberikan konsep yang dalam tentang persamaan garis lurus. Siswa akhirnya kesulitan dalam menyelesaikan soal-soal persamaan garis lurus. Nah, kira-kira penelitian apa yang bisa dilakukan untuk mengatasi masalah ini? Ini kan masalahnya dari segi guru, ya metodenya kurang tepat gitu ya, sehingga siswanya jadi kesulitan. Ini kira-kira apa yang bisa kita lakukan sebagai peneliti gitu ya melihat masalah ini? Mau ngapain? Silakan. Kalau ini sederhana aja ya. Izin Ada yang jawab, mau? Bu. Ya, silakan Adita. Mungkin kalau yang pertama bisa dengan mengembangkan media, mungkin yang bikin Oke, siswanya itu heeh. lebih ngerti. Baik, jadi bisa pakai R&D ya, Research and Development. Ada lagi? Makasih Adita. Yang lain kira-kira untuk masalah-masalah ini, penelitian apa yang bisa dilakukan? Oke, coba kita lihat ya. Bisa PTK, bisa desain research, bisa tadi R&D juga bisa ya. Jadi PTK gitu ya, kita mau action research gitu kan. Kita mau menerapkan model tertentu atau metode pembelajaran tertentu untuk apa namanya eh, meningkatkan pemahaman siswa misalnya tentang konsep persamaan garis lurus atau ya hasil belajar siswa gitu ya dalam persamaan garis lurus gitu. Jadi udah kita mau melakukan tindakan kelas gitu, penelitian tindakan kelas di kelas itu kita mau terapkan model tertentu gitu untuk meningkatkan ini. Atau desain research kita mau
membuat alur pembelajaran gimana supaya ketika persamaan garis lurus ini diajarkan itu siswa paham, siswa bisa menyelesaikan soal-soalnya kayak gitu ya. Atau tadi yang Adita bilang mau mengembangkan media gitu. Media untuk ya yang apa namanya yang memungkinkan siswa bisa lebih paham tentang konsep persamaan garis lurus. Salah seperti itu ya. Oke. Ini atau ada masalah yang lainnya. Nah, ini udah ada jawabannya ya. Di misalnya pada masalah apa dimensi tiga, siswa nggak bisa bayangin posisi titik pada bidang atau titik pada garis, gitu kan ya. Jadi ini kemampuan spasialnya ya, spasial visual siswanya ini rendah gitu pada materi dimensi tiga. Nah, bisa pakai R&D, gitu kan ya, pakai R&D. Jadi mengembangkan misalnya media berbasis augmented reality gitu ya. Kan lagi keren tuh, lagi booming tuh AR ya, augmented reality itu ya. Supaya siswa bisa ngebayangin, oh kayak gini gitu ya. Atau mau mengembangkan media alat peraga gitu ya. Untuk siswa bisa eh, meningkat kemampuan spasial visualnya seperti itu. Nah, ini kalau seperti ini gimana? Secara umum, kemampuan literasi matematika siswa SMP di Indonesia rendah. Data hasil UN juga menunjukkan hal yang sama. Kira-kira penelitian apa yang bisa dilakukan untuk memecahkan masalah ini? Silakan. Ayo, apa kira-kira? Apa? Ayo. Kalau kuantitatif mungkin nggak di sini. Kuantitatif, penelitian eksperimen. Mungkin nggak? Ibu? Mungkin. Mungkin, mungkin ya. Heeh. Jadi kan ya secara umum ada masalah nih di kemampuan literasi matematika siswa. Kan dari data UN, hasil PISA gitu kan ya. Itu rendah gitu kemampuan literasinya. Gitu kan ya. Nah, kemudian oh sorry tadi belum selesai ya. Tadi makanya kalian agak sulit ya. Nah, kemudian ada metode pembelajaran baru yang diharapkan dapat mengatasi masalah literasi siswa. Ini kita mau uji cobakan di SMP di Jakarta. Jadi apa nih kira-kira metodenya? Kuantitatif ya, Bu. Mungkin Ya, pengaruh gitu. eksperimen ya, betul, eksperimen ya, pengaruh kan. Kita mau lihat eh, apa namanya pengaruh pembelajaran metode A ini ya terhadap kemampuan literasi matematika siswa di SMP mana misalnya sebagai populasinya gitu di lab school misalnya kayak gitu ya. Nah, ini seperti itu ya. Jadi apa namanya semuanya berbasis masalah gitu ya. Yang mau kita lakukan seperti apa, nah kemudian tujuannya apa harus jelas gitu. Harus jelas tujuan penelitiannya kita apa, baru kemudian menentukan metodenya gitu. Jadi jangan terbalik, ah saya maunya uh, R&D ya itu ya kalau secara secara apa ya, secara eh, tidak resminya mungkin seperti itu ya. Oh, Kak, misalnya ada nih biasanya anak-anak pendidikan matematika pada jago bikin media gitu ya. Dia pengen R&D gitu ya, baru kemudian dicari masalahnya gitu ya. Nah, tapi ya karena masalah itu banyak ya cari masalah-masalah yang ya kira-kira bisa diatasinya dengan metode tersebut gitu. Atau kalau sebenarnya yang secara idealnya itu dari masalah dulu. Masalahnya apa, kemudian kita mau melakukan apa, tujuannya apa ya untuk menyelesaikan masalah itu. Nah, baru kemudian dipilih metode yang tepat itu apa gitu. Kayak gitu ya, itu kira-kira apa namanya tentang metodologi penelitiannya secara umum, filosofi penelitian gitu. Nah, harapannya nanti diskusi kita akan lebih dalam lagi ketika masuk ke pembahasan masing-masing eh, pendekatan ya. Yang kan depan ada kuantitatif ya, kuantitatif ada yang sorry ya eksperimen.
ada yang pengaruh, ada yang perbandingan gitu ya, dan seterusnya nanti kita akan bahas lebih dalam gitu. Kalau sekarang mungkin masih agak-agak bingung nih kalian jiwanya tuh di mana. Karena biasanya peneliti itu biasanya ini juga apa namanya yang biasa neliti kuantitatif, ada yang biasa neliti secara kualitatif gitu ya, ada yang biasa desain research, ada yang biasa pengembangan kayak gitu ya. Walaupun sebenarnya ya akademisi ya peneliti itu harus menguasai semua metodologi gitu. Jadi karena masalah yang kita hadapi itu nggak melulu berkaitan dengan metodologi yang kita suka atau yang kita eh, ya itu ya kecenderungan kita di mana gitu nggak melulu gitu. Kalau metodenya yang lain ya berarti kita harus masalahnya yang lain kita harus pakai metode yang lain juga. Ah, seperti itu kira-kira. Sebentar mungkin masih ada sedikit waktu. Eh, sebentar ini ada. Oh enggak, ini sama ya. Oke, mungkin sementara itu kalian sudah punya ini belum? Apa namanya? Panduan, panduan penulisan skripsi yang 2023. Belum nih, Bu. Belum ada Ibu. Oh, belum ya? Oke, nanti saya coba sampaikan supaya bisa dibaca-baca gitu ya. Nah, ini ada sedikit ini tentang masalah sih. Tadi udah banyak dibahas juga ya tentang masalah variabel paradigma gitu ya. Nah, masalah itu yang jelas ada penyimpangan antara pengalaman dengan kenyataan gitu ya, dan semuanya itu selalu berubah gitu ya. Karena perubahan itulah ada masalah gitu. Itu tentang masalah kemudian eh, ini contohnya ya. Ini secara umum sih masalah-masalah nggak nggak spesifik di pendidikan ya. Jadi rumusan masalah itu ya biasanya berupa pertanyaan, gitu ya. Bukan biasanya memang harus berupa pertanyaan. Oke, ini ya tadi sudah dibahas ya tentang variabel dan seterusnya. Oke, nanti bisa di baca-baca lagi saya sampaikan apa namanya PPT-nya. Oke, mungkin itu untuk hari ini yang perlu disampaikan. Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan. Oke, sementara cukup ya. Oke, pekan depan berarti itu tanggal 21 ya. Pekan depan itu apa namanya? Sudah mulai presentasi ya. Sebenarnya kan waktu di awal kan saya sampaikan 1 minggu sebelum presentasi ya sudah disusun bahan tayangnya gitu ya. Tapi kecuali yang penyaji kelompok pertama, nah itu nggak mungkin kan dari sekarang udah siap ya. Jadi paling enggak kalau kita hari Jumat maksimal Rabu ya kalau bisa saya sudah terima eh, calon bahan tayangnya gitu ya yang nanti akan ditayangkan di hari Jumat. Oke, saya belum buat ini ya, belum sampaikan LMS-nya ya. Dan setelah ini saya sampaikan nanti LMS-nya untuk upload tugas-tugas kelompoknya begitu ya. Nah, pekan depan itu berarti ada kelas yang luring, ada yang daring ya. Pekan depan kelas yang luring yang jam berapa? Luring yang jam 8 Ibu. Oke, yang daring jam 10 ya. Yang Iya daring betul Ibu. jam berapa? Yang Oh, kelas oke, A baik. jam Baik. 10. Yang jam 10 yang berarti yang daring, yang pekan depan yang luring jam 8. Oke. Kalau misalnya saya eh, ini minta tolong ditukar untuk luring daringnya bisa nggak? Maksudnya tetap kelas B, tapi luringnya jam 10 gitu memungkinkan nggak Nanti kira-kira? konfirmasi dulu sepertinya memungkinkan Ibu karena kelas B offline-nya lagi, luringnya lagi itu jam 1. Oh gitu ya, mudah-mudahan memungkinkan ya. Nih, Soalnya saya juga ada ini juga apa jam 1 ada luring juga gitu ya. Jadi kalau misalnya jam 8-nya luring, jam 10-nya
daring terus nanti sampai sore nanti luring, itu kayaknya agak-agak repot gitu ya. Berarti harus ada daring saya dari kampus di tengah-tengah ya, walaupun nggak masalah juga sih. Tapi kalau bisa di switch mungkin lebih eh, baik gitu ya. Minta Ibu, tolong ya nanti. Baik, terima Ibu kasih mohon maaf. untuk hari ini. Ya, Zidan silakan. Itu kan kalau misalkan diubah jadi jam 10 luring, itu agak mepet Mhm. sholat Jumat selesainya. Oh gitu, iya. Eh, jadi Sholat Jumat kan memang kita jadwalnya kan 2 SKS ya. Kalau dari ya, jam 10 sebenarnya memang selesai 11.40 kan ya. iya, Iya, agak. Ibu. Masih aman kan ya. Oh ya, Nggak masih makan aman. siang kan? Iya, Nggak nggak makan makan siang ya. siang, Oke. aman-aman. Jadi aman ya mudah-mudahan ya. Ya. Oke. Ada lagi? Tidak ada, Ibu. Oke, baik. Terima kasih ya untuk hari ini atas kehadirannya dan partisipasinya. Insya Allah kita ketemu lagi pekan depan. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak, Ibu. Ibu. Sama-sama. Saya izin, Liv, ya.